Hai, selamat datang di RDA Channel. Di video kali ini, saya akan membahas 15 fakta tentang Icarus, sosok Prime Eternals yang ingin memiliki kehidupan sebagai manusia normal. Icarus bisa dibilang menjadi salah satu anggota Eternals yang kekuatannya sangat besar, bahkan melebihi Ajak yang menjadi Prime Eternals dalam Marvel Cinematic Universe. Untuk kalian yang belum mengetahuinya, dalam komik sendiri Icarus pernah menjadi Prime Eternals karena menang bertarung dengan Tina dan mencintai satu wanita bumi selain Cersei. Tentunya masih banyak fakta mengejutkan lainnya tentang Icarus yang jarang diketahui oleh fans Marvel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fakta Icarus yang pernah menjadi Prime Eternals dan juga memiliki cukup banyak misteri. Yuk langsung saja kita simak selengkapnya. Yang pertama, Icarus adalah anggota Eternals paling kuat. Baik dalam film di Marvel Cinematic Universe atau komiknya, Icarus merupakan salah satu anggota ras Eternal ciptaan Celestial yang ternyata paling kuat daripada anggota lainnya. Dia kuat karena bisa terbang layaknya Superman, menembakkan mata laser emas layaknya Superman, memiliki kemampuan teleportasi dan membuat ilusi, serta dapat memanipulasi energi kosmis yang ia punya. Fakta yang kedua, di awal peradaban bumi, Icarus sudah ada. Dari awal bumi diciptakan, Icarus merupakan sosok makhluk yang sudah diciptakan Celestial dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga bumi untuk melindungi planet tersebut dari para devian yang mengancam. Karena sudah ada semenjak planet bumi diciptakan, Icarus ternyata pernah terlibat dalam beberapa mitologi yang dipercayai banyak orang dan penduduk zaman itu. Fakta yang ketiga, nama aslinya bukan Icarus. Pada komiknya menjelaskan bahwa Icarus bukanlah nama asli, karena dalam komik Eternal diketahui bahwa nama Icarus merupakan nama seorang manusia bumi. Faktanya, nama Icarus adalah berasal dari nama anaknya sendiri, di mana anak tersebut merupakan anak dari hubungannya Icarus dengan manusia bumi yang hidup pada zaman tersebut. Sehingga kini nama asli Icarus belum diketahui. Fakta yang keempat, Icarus selalu bertentangan dengan Tina. Di komiknya, Icarus adalah anggota Eternals yang memiliki masalah dengan anggota Eternals lain, yaitu Tina. Icarus dan Tina semakin bertentangan ketika Icarus tahu bahwa Tina akan menjadi pemimpin Eternal setelah ayah Tina, yaitu Zuras, meninggal dunia. Icarus menganggap bahwa Tina tidak pantas jadi pemimpin Eternals karena kemampuannya yang masih belum cukup dan cocok sebagai seorang pemimpin Eternals. Fakta yang kelima, Icarus pernah menjadi Prime Eternals. Dengan tidak setunya Icarus terhadap Tina yang mau memimpin anggota Eternals sekaligus ingin merebut hak kepemimpinannya sebagai pemimpin, maka Icarus memutuskan untuk menentang Tina secara langsung. Icarus dan Tina pun akhirnya bertarung satu sama lain, dan pada akhirnya Icaruslah yang menang, dan ia juga berhak dengan tahta pemimpin Eternals alias Prime Eternals. Fakta yang keenam, pernah bekerja sama dengan para Avengers. Sejak dulu Icarus memang ras Eternals yang akan selalu melindungi bumi dan penduduknya, terutama ketika hal tersebut menyangkut dengan para devian yang ada. Dan pada beberapa kesempatan dan keadaan, Icarus, sang anggota Eternal terkuat, pernah mau membantu para anggota Avengers dan para superhero Marvel lainnya untuk melindungi bumi dari ancaman para super villain yang ada. Bahkan Thanos saja pernah bertarung dengan Avengers yang dibantu oleh Icarus. Fakta yang ketujuh, Icarus merupakan pegulat profesional. Selain memiliki kekuatan Eternals, Icarus ternyata juga memiliki kekuatan gulat layaknya pegulat profesional. Kekuatan gulat Icarus bukanlah kekuatan dari para Celestial atau berasal dari kekuatan asli sendiri.
Melainkan kekuatan gulat Ikaris merupakan kekuatan yang ia pelajari dari kehidupan manusia yang sering ia lihat dan pelajari terutama di bidang gulat. Sehingga secara tidak langsung Ikaris memiliki kekuatan gulat layaknya pegulat profesional. Fakta yang ke-8, Ikaris mempunyai istri dari zaman mitologi Yunani. Ikaris sudah mempunyai ketertarikan dengan manusia bumi melebihi dari Circe. Tidak heran jika Ikaris sering menolong para penduduk bumi dan bahkan membantu para superhero memberantas villian yang ada. Selain itu, dengan ketertarikan kepada makhluk bumi, maka ia pernah diketahui memiliki perasaan cinta kepada wanita yang diketahui sebagai perempuan dari Minoan Crete pada zaman mitologi Yunani. Fakta yang ke-9, Ikaris pernah mengalahkan Apokalipse. Apokalipse merupakan penjahat terkenal kuat dan berbahaya yang berasal dari Universe X-Men. Namun, meskipun terkenal kuat dan berbahaya, akan tetapi bagi Ikaris, sang anggota Eternals terkuat, dia bukanlah apa-apa. Ikaris diketahui pada komiknya pernah bertemu dengan sosok Apokalipse, dan secara tidak langsung mereka bertarung 1 lawan 1 hingga pada akhirnya Ikaris berhasil menang melawannya. Fakta yang ke-10, Ikaris memiliki rasa empati yang sangat tinggi kepada manusia bumi. Dari semua anggota para Eternals, Ikaris diketahui adalah sosok ras Eternals yang paling memiliki rasa empati kepada penduduk bumi. Meskipun Ikaris adalah anggota Eternals yang paling suka memberontak di kelompoknya sendiri, namun baik anggota Eternals hingga para penduduk bumi, Ikaris tidak akan segan-segan menolong mereka dan keduanya jika mereka membutuhkan bantuan. Fakta yang ke-11, Ikaris memiliki julukan sebagai Iceberg. Selain terkenal kuat sebagai anggota Eternals ataupun pernah menjadi Prime Eternals alias pemimpin dari Eternals, Ikaris diketahui juga dikenal dengan julukan yaitu sebagai Iceberg. Disebut sebagai Iceberg karena Ikaris merupakan ras generasi ketiga dari para The Eternals yang lahir sekitar 20.000 tahun yang lalu. Dan hingga kini Ikaris menjadi salah satu pejuang yang memerangi para Deviant, ras humanoid dengan misi meraih kekuasaan. Fakta yang ke-12, Ikaris pernah mencoba bunuh diri. Para anggota Eternals baik Ikaris dan yang lainnya adalah ras atau makhluk yang diciptakan oleh para Celestial dengan tujuan melindungi bumi terutama dari para Deviant. Dan tujuan tersebut telah tertanam di pikiran mereka semua. Namun pada penyerangan Dark Celestial ke bumi, para Eternals tahu bahwa sebenarnya mereka diciptakan hanya untuk keuntungan Celestial. Dan maka daripada itu beberapa di antara mereka termasuk Ikaris pernah mencoba untuk bunuh diri. Fakta yang ke-13, Ikaris pernah membantu membangkitkan Ajak. Salah satu anggota Eternals yang juga merupakan sosok pemimpin yang sejati Eternals adalah Ajak. Bahkan Ikaris tidak sebanding dengan sosok Ajak untuk masalah kepemimpinan. Ajak merupakan Eternals yang bertugas menjadi penghubung antara Celestial dan bumi. Dan ketika Celestial pergi dari bumi, maka di situ tugas Ajak berhenti dan ia tertidur. Untuk membangkitkan Ajak dari tidurnya, Ikarislah yang diketahui bertugas paling depan untuk membangunkan Ajak. Fakta yang ke-14, Ikaris pernah diketahui membantu Nabi Nuh. Noah atau Nuh merupakan nabi yang dipercaya umat beragama sebagai nabi yang pernah ada di zaman dahulu, tepatnya di zaman sebelum Masehi. Nah, karena Ikaris adalah sosok yang sudah hidup di awal bumi diciptakan, maka pastinya ia tahu sejarah dunia dan juga latar belakang dari tokoh terkenal dulu. Seperti salah satu contohnya dalam komiknya, Ikaris pernah membantu Nabi Nuh untuk menggiring para manusia dan hewan agar mereka tidak punah dengan bencana air bah. Fakta yang ke-15 dan atau fakta yang terakhir, Ikaris ingin sekali mempunyai kehidupan normal seperti manusia biasa. Sudah jelas bahwa Ikaris adalah anggota Eternals yang ingin menjadi manusia biasa alias manusia normal yang memiliki umur atau batas usia.
Itu semua karena dia terlihat selalu berusaha agar bisa bergabung dengan manusia, baik dengan menikahi manusia maupun anak dari manusia, hingga bergabung dengan superhero yang pada dasarnya adalah manusia biasa dari bumi. Namun sayangnya, keinginannya tersebut hanyalah ada di pikiran dan perasaannya saja saat itu. Nah, itulah pembahasan menarik tentang fakta-fakta Icarus yang cukup mengejutkan dari Marvel Universe. Oke, nantikan informasi seputar informasi film, komik, dan game lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.